Oke, saya persilakan selanjutnya Lanungga Studio. Dr. Yanuar dari Semarang juga, dari Undip. Kami persilahkan. Halo Dr. Yanuar. Oke. Ya, terima kasih Dr. Niko. Izin untuk share screen Dr. Niko. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Ketua Dr. Bimo dan moderator Dr. Niko atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin menyampaikan sharing. Perkenalkan, saya Dr. Yanuar, spesialis THT, dosen di FK Undip. Tapi pada saat ini saya berbicara dalam posisi sebagai kapasitas Lanungga Studio. Dari para pembicara sebelumnya dan bapak-bapak semua yang di sini pasti sudah paham bahwa kita sekarang sudah berada di era transformasi digital. Akan tetapi satu hal yang harus kita ingat bahwa yang mau ditransformasi itu adalah organisasi kesehatan dan pendidikan, di mana dua organisasi itu adalah, organisasi yang relatif ortodoks, relatif agak lambat dengan perubahan ya. Dan itu saya mengalami first hand sebagai seorang dosen di sebuah instansi negeri. Dan juga sekaligus sebagai praktisi di rumah sakit. Sebagaimana tadi pembicara sebelumnya sudah menyebut budgetnya bahkan nggak ada untuk masalah IT itu. Nah, maka dari itu kita harus ingat bahwa masalahnya bukan hanya budget, masalahnya ada lebih besar daripada budget. Masalahnya adalah ada badai yang luar biasa dari keempat hal yang bisa saya sebut, bahwa adanya kemajuan teknologi medis yang semakin pesat dan mahal, sementara klaim rumah sakit semakin turun, dan ditambah sekarang sudah ada penambahan teknologi lain di luar bidang kedokteran yang sudah merambah ke bidang kedokteran dari revolusi 4.0, ditambah lagi badai COVID ini. Maka sungguh luar biasa beban yang dirasakan oleh para pelaku di bidang kesehatan, khususnya kalau kita melihat skala besar mungkin rumah sakit masih survive lah. Tapi ketika kita lihat lebih detail ke skala mikro, ke level tenaga kesehatannya sendiri, yaitu dokternya, apalagi dokter yang masih mandiri, terpisah, dia tidak punya institusi yang besar gitu ya. Tambah lagi dia bahkan jangankan budget, pengetahuan pun tentang hal ini masih sangat terbatas. Nah, maka dari itu kami dari Lanungga Studio berusaha untuk meluruskan niat dalam hal ini, mencoba memposisikan diri di media dan community. Dalam hal ini community yang kami sasar adalah para tenaga kesehatan itu sendiri, khususnya dokter dan mahasiswa kedokteran. Karena kami tidak ingin bahwa badai yang luar biasa berat ini dan telah menimbulkan banyak sekali korban jiwa di sisi tenaga kedokteran ini malah menjadi objek wisata dari para masyarakat yang hanya sekedar melihat, menonton. Hari ini satu, minggu lalu satu, minggu depan siapa lagi ya. Jadi hanya sebagai tontonan saja nih, satu demi satu, tapi nggak ada action nyata yang bisa betul-betul menyelamatkan. Nah, tentunya secara ekstrim memang tidak ada yang bisa menyelamatkan secara keseluruhan. Akan tetapi minimal kami berusaha memberikan informasi bahwa ada teknologi yang dapat digunakan. Nah, tentunya tidak kami berikan sendiri, tapi kami mencoba berkolaborasi dan saya belajar banyak dari Dr. Bimo, Dr. Niko terutama. Kami juga banyak berkiblat ke sekolah STMM dari UNER. Dan dari Lanungga Studio sendiri memiliki visi bahwa satu dokter kami targetkan memiliki satu buah aplikasi milik dia sendiri. Memang betul bahwa revolusi 4.0 itu bukan hanya masalah aplikasi, itu kami paham dengan benar. Tapi ini titik awalnya, titik untuk memulainya. Kenapa? Karena kami menginginkan bahwa setiap dokter itu tidak hanya memiliki aplikasi, tapi dia bahkan bisa membuat sendiri aplikasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan sehari-harinya dalam praktek, untuk mengatasi masalah kesehatan sesuai dengan aturan, sehingga memiliki kemampuan untuk berdaya di Indonesia. Karena dilemanya adalah bahwa menurut teori Iron Triangle of Healthcare di tahun 94, kalau kita meningkatkan akses, otomatis akan ada konsekuensi pada kualitas dan cost. Either quality akan turun atau cost akan naik. Akan tetapi sekarang kita di era digital yang dituntut bahwa aksesnya meningkat eksponensial,
kualitasnya minimal tetap, tidak boleh turun, bahkan kalau bisa meningkat, akan tetapi cost-nya kalau bisa turun, bahkan seminimal mungkin gitu. Dan itu tidak mungkin kalau menggunakan teori dari Iron Triangle of Healthcare yang dikeluarkan tahun 94, itu sudah tertinggal gitu. Akan tetapi memang belum ada kajian yang lebih detail. Nah, ini saya mencoba merumuskan berdasarkan pemahaman saya sendiri. Tentu saja ini bukan teori yang established, ini hanya pendapat pribadi. 2019 ini pernah saya presentasikan sebelumnya pada event Healthtech di Semarang, bahwa memang bisa kita melakukan modifikasi ketika kita melibatkan teknologi di situ. Akan tetapi tadi pembicara sebelumnya sudah menyinggung dengan luar biasa bahwa ada banyak aturan yang bermain, etika, security, dan privasi. Dan ini semua akan saling berinteraksi dengan sangat rumit luar biasa. Maka tidak hanya secara IT-nya, tidak hanya secara sistemnya, regulasinya, atau standarisasi security privasi, tapi orang yang terlibat di dalamnya sebagai pelaku utama, yaitu dokternya, atau bahkan kita bilang the future doctor, dokter-dokter muda yang masih di fakultas kedokteran, itu malah belum paham tentang ini, malah belum teredukasi tentang ini, sehingga otomatis akan tergagap-gagap ketika masuk di dunia nyata. Nah, maka dari situ peran dari para stakeholder sangat penting. Dalam hal ini saya berdiri di beberapa tempat mencoba melihat secara objektif dari seluruh sisi yang ada dan tidak memihak ataupun tidak memberikan judgement apapun, tapi mencoba memberikan solusi bahwa dari universitas pasti memiliki keterbatasan. Pemerintah mungkin hanya fokus pada regulasi, asosiasi mungkin akan fokus pada kualitas, dan private sectors dalam hal ini private sectors akan fokus pada akses dan cost. Nah, kalau ini terjadi sinergi yang baik seperti diinisiasi oleh Asosiasi Healthtech Indonesia, maka harapannya benang kusut ini pelan-pelan akan terurai. Dan yang kami inginkan adalah tentunya tidak hanya mengajar seorang dokter, seorang biasa menjadi entrepreneur, tapi seorang dokter menjadi entrepreneur atau bahkan technopreneur. Dan fokus kami di Lanuga Studio adalah di bagian pembuatan mobile apps Android. Dan di situ kami tidak hanya dalam tanda petik menjual jasa membuatkan aplikasi. Yang kami lakukan adalah kami berbagi informasi yang ada ini, kemudian kami melatih para mahasiswa kedokteran dengan workshop kelas kecil gitu, maksimal sekitar 20 orang, dengan kelas yang intensif 5 hari, dengan waktu yang cukup panjang, tiap harinya sekitar 4-6 jam, dan kita melatih mereka untuk merubah mindsetnya dan memiliki keterampilan tambahan di dunia digital. Dan tentu saja setiap hari kami belajar untuk lebih tinggi. Dan di bidang media kami mencoba memfasilitasi atau dengan channel YouTube kami di Lanuga Studio. Jika nanti rekan-rekan ingin melihat paparan lebih lengkap dari yang saya sampaikan sebelumnya, karena waktu terbatas, bisa melihat ke sana. Ada berbagai paparan yang sudah kami berikan dalam hal untuk membangkitkan, istilahnya ignition, dalam hal mahasiswa kedokteran itu harus paham urusan ginian nih. Kalau enggak, ya siapa lagi yang akan menjadi pelaku utama kalau bukan dokternya itu sendiri. Tanpa mengecilkan tentunya peran dari semua pihak, baik itu di bidang IT, IoT, AI, regulasi, pemerintah, asosiasi. Semuanya harus bergandeng tangan. Ini nggak mungkin dikerjakan oleh satu pihak secara sendirian. Begitu yang bisa saya sampaikan, Dr. Niko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Dr. Yanwar. Beliau juga akhirnya menemani saya juga ditanya oleh Dr. Bimo. Ini dokter spesialis kok masih sempat ya ngurusin teknologi. Dulu saya dok yang ditanya sama Dr. Bimo. Kalau Dr. Bimo kan memang profesinya dokter ini sebagai sambilan. Mak, bercanda Dr. Bimo. Jadi kalau kita nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian tentang Dr. Yanwar, Lanuga Studio, dan apa mindset atau mungkin mau berdiskusi tentang apa yang di-share yang tadi. Saya rasa cukup menarik ya. Saya ingat tadi satu aplikasi untuk satu dokter itu terobosan yang menarik. Ya, karena mungkin satu hal yang mungkin saya tambahkan sedikit bahwa belum banyak yang memahami di sisi dokter tentunya ya, bahwa saat ini dokter di industri kesehatan masih, mohon maaf, quote unquote, diperlakukan sebagai pekerja, Dokter Niko.
Ya, makanya betul itu. Saya setuju sekali. Cuman memang saya nggak tahu kalau Dr. Bimo. Kebetulan kalau saya nggak, saya sudah nggak bisa memenuhi itu dong. Saya satu dokter lebih dari satu aplikasi. Kalau Dokter Niko spesial pokoknya. Enggak lah. Oke. Ya, yang lain mungkin teman-teman ada yang mau raise hand boleh, silakan. Pak Fatah. Bebas sekali. Pak Fatah ya? Ada. Ada yang raise hand. Saya belum lihat ada yang raise hand. Raise-nya manual ke kamera Pak Niko. Apa itu? Raise-nya beliaunya manual ke kamera Dokter Niko. Ke kamera. Di kamera gimana? Ada yang sudah dadah ke kamera begini Dokter Niko. Oh gitu. Ya. Dari silakan. tadi yang siang Dokter Niko. Sorry Pak Karyana Hutomo. Unmute sendiri bisa kok. Saya ini diizinkan untuk unmute sendiri. Silakan. Pak Fatah dulu tadi. Pak Fatah. Ya, Pak Fatah silakan. Fatah. Saya nggak kelihatan. Pak Fatah boleh silakan. Iya. Belum di unmute Pak Fatah. Oh ya. Pak Fatah silakan. Nah itu sip. Oh Oke. gitu ya. Silakan. Yang mau nanya ke Dokter Yanuar, tadi aplikasinya kan ditujukan untuk dokter ya. Nah, lalu manfaatnya apa buat dokter itu? Halo? Ya, terima kasih Pak Fatah. Pertanyaannya bagus sekali. Memang ini juga ditanyakan oleh dokter-dokter ketika saya sampaikan, ngapain bikin aplikasi kan rumah sakit sudah punya gitu. Tadi saya sampaikan bahwa ketika rumah sakit yang punya aplikasinya, maka sebetulnya database pasien itu dipegang rumah sakit. Itu yang paling sederhana. Maka sebetulnya dokter nggak pegang data sama sekali, dia hanya sebagai quote unquote pelaku pekerja. Ini ada pasien masuk ruangan deh, kerjain sana pulang dah selesai. Nah, ketika dokter bisa memahami bahwa dengan memiliki aplikasi dia punya akses lain, kemudian punya dia media lain, apa yang dia mau taruh itu urusan belakangan, nanti kita bicarakan apa yang mau dipakai, teknologi AI, IoT atau apapun yang mau digunakan. Tapi basically kita merubah mindset, mencoba merubah mindset dari dokter, jangan cuman kerja doang nih, tapi bisa loh bikin sesuatu, bisa loh bikin legacy. Oh, aplikasi ini yang bikin dokter ini gunanya manfaatnya ini. Misalnya Dokter Niko udah membantu pasien varises, jadi saya tertolong karena varises saya tertangani dengan cepat, bisa masuk tentara, sekarang jadi perwira bintang jenderal 3 misalnya. Wah, itu luar biasa bagi Dokter Niko tentunya ya Dokter Niko. Lanjut. Oke, lagi. Pak Karyana tadi belum diberikan kesempatan. Ya. Pak Karyana. Ya, thank you. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Kalau saya mungkin di correct me if I'm wrong ya Pak Yanuar. Yang saya tangkap yang Anda buat ini sebenarnya open innovation untuk pembelajaran bagi dokter ya. Ya. Kira-kira begitu ya. Ya. Open innovation ya. Jadi dokter itu bisa belajar dari simptom-simptom yang ditampung dari pasien yang ditangani secara kolektif, dan bisa ini menjadi pembelajar juga buat yang lain, kan begitu ya. Nah, mungkin as a startup, kebetulan kan saya lebih fokusnya saya sebagai akselerator startup ya Pak. Saya berkecimpungnya lebih banyak di dunia edukasi dan di akselerator di startup. Saya sebagai business coach gitu ya. Jadi mungkin yang jadi pertanyaan adalah monetizing-nya, dan juga bagaimana bisnis model ini, mana yang mau diterapkan untuk monetizing sistemnya sehingga mungkin bisa lebih sustain. Karena biasanya yang jadi masalah adalah bagi startup itu monetizing scheme-nya gitu ya. Ya gitu. Oke, itu aja dari saya. Thank you. Ya, terima kasih Pak Karyana. Ya, terus terang saya masih belajar kalau tentang startup Pak Karyana ya. Nanti saya masih harus belajar banyak dari Dokter Bimo yang sudah established. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan secara teknik, monetizing dan lain-lain saya belum bisa jawab dengan sempurna. Tapi yang jadi concern saya belum sampai ke ujung sisi kanan di sisi monetisasi Pak Karyana. Saya masih concern di sisi ujung kiri nih. Ini awareness aja belum nih, dokter masih
apaan sih rekam medis elektronik, tulis tangan aja beres, pakai ngetik itu masih di situ Pak. Mohon maaf nih, kita udah lari gerbongnya ke sono, yang mau disuruh naik gerbong itu belum naik kereta Pak. Itu saya ngurusin itu dulu nih, teman-teman ini udah ada kereta loh yang canggih, kalau kita naik nyampainya lebih cepat gitu. Nah saya sebetulnya concernnya masih di sana. Saya mencoba menjawab tentang monetizing mungkin dari sudut pandang yang berbeda. Sebetulnya startup itu apa sih? Kan kita bikin usaha untuk tentunya profitabilitas dan sustainable. Dokter satu orang itu startup Pak kalau menurut saya. Satu orang dokter itu dia startup. Tapi dia nggak utilisasi kemampuan digitalnya, dia nggak punya skill digital, knowledge digital. Begitu seorang dokter itu terempower dengan skill dan knowledge tentang digital ini, maka single doctor can be a single startup, Pak Karyana. Tapi mungkin levelnya ya nggak sampai unicorn lah, mungkin cockroach tapi banyak lah, nggak apa-apa gitu. Oke, jadi so, gambarannya begitu. Yes, terima kasih Dr. Yanuar, Dr. Bapak Karyana, Pak Tata juga.